Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya. Aduh, harusnya kayak mana? Pakai apa ya? Apa deh? Pakai wajah atau nggak usah ya? Nggak usah kayaknya. Bagaimana caranya mendapatkan melakukan transaksi Shopee di Crudibel. Jadi ada closingan di Shopee, misalnya kita mau eksekusi di Crudibel. Oke, here we go. Crudibel, OMS Crudibel, klik biar terbayang ya, via HP ya. Jadi kalau via komputer sudah terbayang. Nah, kalau via HP misalnya kita klik transaksinya, ini pindah-pindah, klik plusnya. Ini lihat ada buat dispatch, ini kalau transaksi biasa, buat dropship untuk dropship, import dari marketplace. Kalau kita memang sudah integrasikan marketplace kita di Crudibel. Aduh, jadi pindah-pindah gini. Nah, marketplace-nya ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, ada JD.id, ada Bukalapak. Kita pilih misalnya Shopee. UMKM Bersatu nama tokonya. Klik UMKM Bersatu. Tunggu sebentar. Nah, kalau ada transaksi di Shopee, API-nya langsung diambil tuh. Shipping carrier antar aja next day tidak sama dengan di Crudibel. Silakan pilih ekspedisi. Nah, kalau antar aja memang ada yang harus di setting manual. Kalau yang lainnya ini otomatis ya. Khusus antarja aja yang harus dipilih antarja reguler. Setelah ini tinggal checklist. Kalau JNE, JNT, si cepat dan lain sebagainya ini otomatis, tidak usah kita edit atau pilih. Setelah ini kita tinggal submit. Ini kalau sudah tersubmit, ini otomatis langsung ke submit ke gudang. Nah, idealnya memang kita download resinya, idealnya ya biar lebih rapi, tapi tanpa di download resinya juga pihak gudang bisa langsung eksekusi. Jadi barangnya ada di gudang, kita jualannya misalnya kita dropship ya, barangnya ada di gudang, yang packing gudang, yang kirim gudang ke ekspedisi, kita hanya fokus di jualannya di marketplace misalnya. Atau memang produknya kita sebagai seller, kita produknya titip di gudang, kita fokus di jualannya di Shopee, di Tokopedia dan lain sebagainya, tapi kita tidak dibingungkan lagi dengan saat kemana-mana harus packing, harus kirimin ke ekspedisi. Jadi tinggal submit transaksi, otomatis transaksinya terkirim ke gudang gitu. Kalau penasaran apa yang dilakukan gudang, udah belum ya? Udah harusnya. Bentar, tuh udah masuk ya. Kita ada 2 transaksi Shopee yang masuk ke gudang. Nah, kalau penasaran apa yang dilakukan, karena saya hidup di 2 alam, sebagai seller juga sebagai gudang. Nah, di gudang itu akan muncul seperti ini. Barusan di sisi seller, sekarang di sisi gudang. Kita lihat apa yang terjadi di gudang. Nah, di gudang itu akan muncul di outbound. Nah, biasanya pihak gudang kan, misalnya ini bakso aci tanpa branding sama bakso aci Mang Bubu, fix, ambil gitu ya. Jadi produknya memang kalau kita seller, produknya sudah standby di gudang, kita mau hanya sekedar fokus di jualannya. Lagi maksud pick itu diambil dari bin atau dari rak oleh pekerja gudang, diambil, proses gitu. Agak lambat sedikit, santuy nggak apa-apa ya, kening saya aja dulu soalnya saya belum mandi. Aduh, lama prosesnya. Tuh, udah fix, selesai. Kalau ini tidak usah diperhatikan ya, tapi minimalnya kita tahu, kita paham apa yang dilakukan di gudang. Gudang itu akan ngambil produk-produk yang kita titipkan di sana. Ini ada satu lagi. Sorry, koneksi wifi-nya agak lemot, jadi harus sabar. Ini ujian. Saya jangan pakai wifi, pakai ini aja, pakai supaya tidak selemot ini. Pick, maksudnya pick itu pekerja gudang mengambil produk yang dimaksud. Setelah itu packing. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, kalau packing berarti gudang akan melakukan packing, ada biaya packing yang muncul. Nah, misalnya untuk Nugiarta ini packingnya
Lakban bening Rp107 satu, terus ada bubble wrap satu, sama kantong plastik satu. Nah, ini standarnya, biasanya standar gudang ya untuk packing produk-produk yang memang agak sensitif. Kalau bakso aci kan harus rapih ya. Nah yang kedua, Yani juga pakai yang sama, lakban bening, bubble wrap sama plastik. Selesai. Shipping. Nah, untuk shipping karena ini marketplace, otomatis gudang akan settingnya seperti ini. Konfirmasi, ongkirnya akan 0 karena ini marketplace. Konfirmasi, ongkirnya akan 0. Ini yang dilakukan gudang. Biayanya bisa sangat murah, hanya 2,9%, plus tadi packing paling berapa ratus rupiah ya, Rp700 atau berapa ratus rupiah gitu. Jadi kita perhitungkan kalau mau jualan dan nitip barang di gudang, naikin dari harga kurang lebih 2,9 sampai 5% lah, aman. Oke, itulah perjalanan dropship transit atau kita sebagai seller saat melakukan pengiriman. Marketplace yang kita punya dieksekusi ke gudang, maksudnya biar gudang yang mengeksekusi packing produk dan mengirim produk. Sesederhana itu. Terima kasih. Saya Kopito Jadi dari Bang Campur 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu.